Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPS 1 ingin mempresentasikan PowerPoint makalah kami yang berjudul Penanaman Jiwa Anti Korupsi pada Siswa di Man 2 Kebumen sebagai Madrasah Berintegritas. Berikut anggotanya. 1. Novia Nuni Hafifah. 2. Nurma Lalita Putri Susilo. 3. Rafa Nur Hanifah. 4. Rani Rifki Dayati. Dan 5. Ulfah Fauziana Rahmah. Yang pertama, pengertian. Pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptius. Corruption berasal dari kata Latin yang lebih tua yaitu corrumpere. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam kurung perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, dalil. Dalil tentang korupsi yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi biltum wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. 3. Dasar Hukum. 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Contoh kasus korupsi. 1. Bendahara kelas menggunakan uang kas kelas untuk kepentingan pribadi dan tidak menggantinya. 2. Bantuan subsidi pupuk yang seharusnya dibagikan pada petani kurang mampu tetapi malah digunakan untuk sawah pribadinya. 3. Seorang pedagang yang mengurangi takaran barang sehingga tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. 4. Seorang manajer menggunakan dana perusahaan yang seharusnya digunakan sebagai gaji karyawan sehingga karyawan tidak mendapatkan gaji sesuai kontrak kerja. 5. Dampak. Dampak dari tindakan korupsi adalah 1. Bidang ekonomi, meningkatnya kemiskinan, penurunan produktivitas. 2. Bidang pemerintah, etika sosial yang mati, hilangnya fungsi pemerintah. 3. Bidang hukum, peraturan perundang-undangan tidak efektif. 4. Bidang politik, pimpinan koruptor, kedaulatan rakyat hancur. 5. Bidang pertahanan, kekerasan dalam masyarakat, garis batas negara yang lemah. 6. Bidang lingkungan, kualitas lingkungan rendah, kualitas hidup yang menurun. Keenam, upaya pencegahan korupsi. Berikut merupakan beberapa upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, melakukan sosialisasi anti korupsi. Yang kedua, membuat Satgas Muda anti korupsi. Dan yang ketiga, melaporkan tindakan korupsi pada pihak berwajib. Ketujuh, peran pemuda. Peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Hal-hal kecil yang bertujuan untuk mempertahankan perilaku jujur dan adil merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh para pemuda Indonesia saat ini untuk mencegah tindak korupsi di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.